Lihatlah sekelilingmu. Tidak ada bala bantuan, tidak ada tim penyelamat, tidak ada yang akan datang menjemputmu dari tempat tidur di pagi hari dan memaksamu mengejar tujuanmu. Tak seorang pun berutang apapun padamu. Mungkin terdengar keras, tapi itu adalah kenyataan paling membebaskan yang bisa kamu terima. Begitu kamu menyadari bahwa tak ada yang akan datang menolongmu, kamu akan paham bahwa satu-satunya orang yang bisa membawamu ke tempat yang kamu inginkan hanyalah dirimu sendiri. Kalau kamu ingin mengeluh tentang situasimu, silakan, keluarkan semuanya. Tapi setelah itu, tanyakan pada dirimu sendiri, lalu apa yang akan aku lakukan sekarang? Karena begini kenyataannya, mengeluh tidak menyelesaikan apa-apa. Menyalahkan orang lain tidak memperbaiki keadaan. Kalau kamu hanya duduk dan menunggu keberuntungan datang, kamu akan tetap berada di tempat yang sama 10 tahun dari sekarang. Hanya dengan lebih banyak penyesalan dan lebih sedikit waktu untuk memperbaikinya. Aku tahu rasanya terjebak. Aku tahu bagaimana rasanya bangun setiap hari tanpa motivasi, tanpa harapan. Tapi hidupku berubah saat aku bercermin dan berkata, ini tanggung jawabku. Hidupku, pilihanku, masa depanku, semua tergantung padaku. Itu memang pahit. Tapi begitu kamu menerimanya, kamu juga akan menyadari bahwa kamu punya kuasa untuk mengubah hidupmu sendiri. Meskipun keadaanmu sekarang mungkin buruk, mungkin kamu terlilit utang, terjebak di pekerjaan yang membosankan, baru putus cinta, atau sedang menghadapi masalah kesehatan, kamu tetap harus hadapi semua itu. Jangan lari dari rasa sakit. Kalau kamu kabur, kamu justru memberinya kekuatan. Tapi kalau kamu berani menatapnya, kamu mulai mengambil kembali kendali hidupmu. Kita semua ingin jalan yang mudah, jalan cepat, tapi jalan itu tak membawa kita kemana-mana. Kita bertumbuh bukan dari kemudahan, tapi dari tantangan. Jalan terjal yang menguji mental, emosi, dan fisik kita. Saat kamu berada di titik terendah, justru disitulah peluang besar untuk menjadi lebih kuat. Kita dibesarkan untuk selalu mencari persetujuan orang lain. Orang tua, guru, atasan, masyarakat. Kita diajari bahwa seseorang harus memberi izin sebelum kita bisa bergerak. Itu bohong. Satu-satunya orang yang bisa memberimu izin adalah dirimu sendiri. Kalau kamu punya ide bisnis, mulai bergerak. Mau turun berat badan, kenakan sepatumu dan mulai lari. Mau belajar hal baru, ambil buku, daftar kursus, lakukan sesuatu. Berhenti hanya bicara, mulai bertindak. Fakta pahitnya adalah, dunia tidak peduli seberapa besar keinginanmu. Yang dunia lihat hanyalah hasil kerja kerasmu, aksi, ketekunan, dan keberanianmu saat terdesak. Motivasi memang bisa menyemangatkan, tapi itu hanya sesaat. Saat kamu lelah, saat tidak ada yang menyemangati, saat alarm berbunyi pukul 5 pagi dan udara dingin menggigit, motivasi menghilang. Saat itulah disiplin harus mengambil alih. Disiplin itu tidak keren, tidak glamour, tapi itulah yang membuat kamu tetap konsisten. Seperti menyikat gigi, tidak selalu ingin dilakukan, tapi tahu kalau tidak dilakukan akibatnya bisa buruk. Apakah itu bangun pagi untuk latihan, belajar sampai malam, atau kerja di akhir pekan, disiplin adalah jembatan dari aku ingin menjadi aku berhasil. Kita semua punya daftar alasan. Aku terlalu tua, aku tidak punya uang, aku tidak punya waktu, aku capek. Tapi selalu akan ada alasan untuk tidak memulai. Setiap kali kamu mengandalkan alasan, kamu sedang membangun tembok untuk mengurung dirimu sendiri. Dan tidak ada orang lain yang akan menghancurkan tembok itu. Kabar baiknya, kamu bisa menghancurkannya sendiri. Kamu bisa berkata, oke, mungkin aku belum punya uang, tapi aku bisa ambil kerja tambahan, hemat pengeluaran, atau belajar keahlian baru. Atau, aku tidak punya waktu, mari lihat berapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk scroll media sosial atau nonton TV. Ketika kamu jujur, kamu akan melihat alasan-alasanmu hanyalah ilusi yang dibuat untuk menghindari rasa tidak nyaman. Tapi ilusi itu mengurungmu dalam hidup yang biasa-biasa saja. Kita terlalu sering menghindari kelemahan kita. Begitu menemukan sesuatu yang sulit, kita langsung mundur. Sekarang waktunya membalikkan keadaan. Takut berbicara di depan umum, cari panggung. Lemah dalam lari, daftar lomba. Takut tekanan, masukkan dirimu ke dalam tantangan dan pelajari caranya bertahan. Kamu pasti akan gagal. Kamu akan jatuh,
malu, bahkan ditolak. Bagus, karena kegagalan adalah umpan balik. Kegagalan mengajarkan kita untuk beradaptasi, memperbaiki, memperkuat diri. Ingat kenapa kamu mulai. Entah itu untuk keluargamu, anak-anakmu, atau untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa jadi seseorang yang luar biasa. Pegang erat alasan itu, karena akan ada hari-hari kamu ingin menyerah. Di saat seperti itu, kamu harus bilang pada dirimu sendiri, ini untuk masa depanku, ini untuk orang-orang yang aku cintai, ini untuk semua penolakan yang pernah aku terima. Kamu harus punya percakapan itu dengan dirimu sendiri, berkali-kali, sampai versi dirimu yang dulu suka menyerah benar-benar hilang. Mengambil alih hidupmu berarti bertanggung jawab penuh atas semuanya, yang baik maupun yang buruk. Kalau ada yang tidak berjalan, jangan salahkan orang lain. Lihat apa yang bisa kamu ubah, kebiasaan harianmu, pola pikirmu, lingkunganmu. Karena selama kamu merasa kekuatan ada di luar sana, pada orang lain, kamu tidak akan bergerak. Tapi begitu kamu sadar bahwa kekuatan ada dalam dirimu, kamu akan mulai melihat jalan ke depan. Bukan berarti kamu bisa mengendalikan segalanya. Hidup akan tetap memberi kejutan, penyakit, kecelakaan, krisis global. Tapi kamu bisa mengendalikan responsmu, sikapmu, etos kerjamu, kemauanmu untuk terus maju. Mengambil kendali berarti kamu berhenti jadi korban, bahkan saat hidup terasa tidak adil. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu, dan justru dari situlah kamu mendapat kebebasan sejati. Kamu berhenti menunggu, berhenti menyalahkan, berhenti berharap keajaiban. Kamu mulai bergerak. Kamu tidak akan sukses dalam semalam, tapi setiap hari kamu mendorong dirimu, setiap hari kamu tumbuh, sedikit lebih kuat, sedikit lebih pintar. Kamu sedang menanam benih kehidupan yang baru. Ingat, tidak peduli kamu sekarang di titik terendah atau hanya merasa buntu, kamu selalu punya pilihan untuk bangkit. Tapi semuanya dimulai dari satu kebenaran pahit. Tak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Satu-satunya orang yang bisa mendorongmu melewati batas itu adalah dirimu sendiri. Jadi sekarang kamu mau apa? Terus mengeluh? Terus menunggu? Terus menyalahkan? Atau kamu akan melihat cermin, menatap dirimu sendiri dan berkata, kita bisa, bangkit, saatnya bergerak. Itulah momen ketika segalanya berubah. Saat kamu mengambil alih kendali dan memutuskan bahwa kamu cukup kuat untuk menyalakan api dalam hidupmu, kamu jadi tak terhentikan. Karena saat itu tidak ada kegagalan, penolakan, atau rintangan yang bisa menghancurkanmu. Kamu mungkin goyah, tapi kamu tidak akan patah. Tetaplah berjuang, tetap disiplin. Ingat ini baik-baik, tidak ada yang bisa menginginkannya lebih dari kamu sendiri. Tidak ada yang bisa berjalan di jalanmu. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk bekerja. Tapi jika kamu menerima kenyataan itu dan mengambil alih, kamu akan membuka sesuatu dalam dirimu yang belum pernah kamu sadari sebelumnya. Dan disitulah kehidupan luar biasa dimulai. Jadi, keluar sana, hadapi dunia, dan ingat, tidak ada yang akan datang. Tapi kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira.